Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan yang berjudul ekstraksi cair. Saya sendiri yang bernama Rizky Yumna Akbar. Ada kawan saya Cud Melda Mediana, Ika Munita, Rina Afrida Dewa, dan Niswatun Nisa. Di sini saya akan menyampaikan pengertian ekstraksi. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah merupakan proses pemisahan atau penarikan atau pengeluaran suatu komponen cairan pencampuran dari campurannya. Di laboratorium, ekstraksi seringkali dilakukan untuk menghilangkan atau memisahkan zat terlarut dalam larutan dengan pelarut air yang diekstraksi dengan pelarut lain seperti ether, kloroform, karbon disulfida, atau benzen. Sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh kawan saya yang bernama Rina Afrida Dewa. Saya Rina Afrida Dewa. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky Munakbar yang berjudul klasifikasi ekstraksi. Beberapa cara dapat mengklasifikasikan sistem ekstraksi. Cara klasik adalah mengklasifikasikan berdasarkan sifat zat yang diekstraksi sebagai kaleat atau sistem ion berasosiasi. Akan tetapi, klasifikasi sekarang didasarkan pada hal yang lebih ilmiah, yaitu proses ekstraksi. Baiklah, saya Niswatun Nisa akan menjelaskan dari macam-macam metode ekstraksi. Teknik ekstraksi dapat dibedakan menjadi 3 cara, yaitu ekstraksi bertahap atau ekstraksi sederhana, yang kedua ekstraksi kontinu atau ekstraksi sampai habis, dan yang ketiga ekstraksi arah berlawanan. Ekstraksi bertahap merupakan cara yang paling sederhana. Caranya cukup dengan menambahkan pelarut pengekstraksi yang tidak bercampur dengan pelarut semula. Kemudian dilakukan pengocokan sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi zat yang akan diekstraksi pada kedua lapisan. Setelah ini tercapai, lapisan didiamkan dan dipisahkan. Yang kedua, ekstraksi kontinu. Digunakan bila perbandingan distribusi relatif kecil, sehingga untuk pemisahan yang kuantitatif diperlukan beberapa tahap ekstraksi. Efisiensi yang tinggi pada ekstraksi tergantung pada viskositas, fase, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan tercapainya suatu kesetimbangan. Salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan luas kontak yang besar. Ekstraksi kontinu atau countercurrent, fase cair pengekstraksi dialirkan dengan arah yang berlawanan dengan larutan yang mengandung zat yang akan diekstraksi. Biasanya digunakan untuk pemisahan zat, isolasi, atau pemurnian. Sangat penting untuk fraksionasi senyawa organik, tetapi kurang bermanfaat untuk senyawa-senyawa anorganik. Saya Comela Mariana ingin melanjutkan presentasi dari Niswatun Nisa. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan jenis sampel yang hendak diekstrak, pemisahan kimia menggunakan ekstraksi dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Ekstrak padat cair, 2. Ekstrak cair-cair, 3. Ekstrak fase padat, dan 4. Ekstrak asam basa. Kemudian, beberapa masalah sering dijumpai ketika melakukan ekstraksi pelarut, yaitu terbentuknya emulsi. Emulsi dapat dipecahkan dengan cara 1. Penambahan garam ke dalam fase air atau setting out, 2. Pemanasan atau pendingin corong pisah yang digunakan, 3. Penyaringan melalui press wort, 4. Penyaringan menggunakan kertas saring, 5. Penambahan sedikit pelarut organik yang berbeda, 6. Sentrifugasi. Saya Ika Munita. Saya akan melanjutkan presentasi dari Cud Melda Mariana, yaitu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam memilih jenis pelarut yang sesuai. Yang pertama adalah pembanding distribusi tinggi untuk gugus yang bersangkutan dan pembanding distribusi rendah untuk pengontrol lainnya. 2. Kelarutan rendah dalam air. 3. Kekentalan rendah dan bersifat racun. 4. Mudah melepas kembali gugus yang larut di dalamnya untuk keperluan analisa lebih lanjut. Beberapa masalah sering dijumpai ketika melakukan ekstraksi pelarut, yaitu terbentuknya emulsi. Emulsi dapat dipecah dengan cara yang pertama adalah penambah garam ke dalam fase air atau setting out.
2. Pemanasan atau pendingin corong pisah yang digunakan. 3. Penyaringan melalui glass wood. 4. Penyaringan menggunakan kertas saring. 5. Penambahan sedikit pelarut organik yang berbeda. Dan yang terakhir adalah sentrifugasi. Halo, nama saya Amalia Skarpalupi dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan corong pemisah. Corong pemisah adalah suatu alat laboratorium yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen campuran antara dua fase yang memiliki densitas yang berbeda. Di sini terdapat bagian-bagian dari corong pemisah, terdiri dari tutup corong, labu, dan keran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan corong pemisah. Sampel yang digunakan yaitu ekstrak teh dan kloroform yang memiliki densitas yang berbeda, sehingga akan terbentuk dua fase. Pertama-tama, pastikan keran dalam keadaan tertutup. Kemudian, ekstrak dimasukkan ke dalam corong pemisah. Dan kloroform dimasukkan juga ke dalam corong pemisah. Kemudian ditutup. Campuran maksimal berisi 3/4 dari corong pemisah untuk menghindari terjadinya ledakan dan tekanan yang terlalu tinggi. Dapat terlihat bahwa terdapat dua fase. Fase atas merupakan ekstrak teh yang dilarutkan dalam air dan fase bawah merupakan lapisan kloroform. Setelah itu dilakukan proses pengocokan. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan junjung tinggi safety laboratorium. Terima kasih.